Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Pecinta dakwah, pecinta ta'lim yang semoga senantiasa Allah rahmati. Alhamdulillah, di awal Ramadan ini kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita berhasil sampai 30 hari ke depan. Semoga puasa yang kita laksanakan bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali mengupas kitab Nasaihul Ibad. Ada satu ungkapan dari hukama, para ahli hikmah, yang mengatakan baina yaday taqwa khamsu aqobatin. Takwa itu terdapat 5 rintangan. Di depan takwa terdapat 5 rintangan. Menjawazaha nalat taqwa. Siapa yang sanggup menembusnya, melewatinya, dia akan mendapatkan ketakwaan yang sesungguhnya. Artinya menjadi orang yang bertakwa itu ada 5 rintangan yang harus dia hadapi. 5 hambatan yang berada di hadapan orang-orang yang bertakwa. Apabila 5 rintangan ini bisa ia lewati, bisa ia lalui, bisa ia terjang, nalat taqwa, dia akan menjadi orang yang paling bertakwa. Dia orang yang memiliki takwa yang sempurna. Apa itu? Awaluha, yang pertama, ikhtarus siddati ala ni'mah. Lebih memilih beratnya amal soleh daripada kesenangan hidup. Ini tantangan yang pertama, rintangan yang pertama. Orang yang bertakwa itu dia akan memilih amal soleh, beratnya amal soleh daripada kesenangan hidup di dunia. Ini ajaran orang-orang sufi ya, tentunya akan sangat baik untuk kita amalkan. Ia lebih memilih beratnya amal daripada kesenangan dunia. Dia lebih memilih beribadah daripada sekedar menikmati hidup di dunia hanya berfoya-foya. Menggunakan waktu yang ada untuk melaksanakan ibadah. Dia lebih memfikirkan kehidupan untuk akhirat daripada sekedar dunia. Walaupun tentu dunia ini ya penting juga untuk kita. Bagaimana kita bisa menggapai akhirat kalau kita nggak bisa menggapai dunia? Untuk menuju akhirat kita juga harus mempergunakan dunia sebagai jalan, sebagai media, sebagai alat untuk meraih kebahagiaan akhirat. Tetapi yang banyak adalah orang hanya tertumpu kepada dunia ini saja. Dia anggap dunia merupakan akhir dari segala-galanya. Padahal dia hanya alat, bukan tujuan. Dia sebagai media tempat kita meraih cita-cita akhirat. Sehingga orang yang bertakwa, dia akan mempergunakan dunianya untuk menuju akhirat. Nah, orang yang menggunakan dunia sebagai tujuan utama, maka ketika dia meninggal dunia, maka tamat sampai di situ. Sementara kita masih memiliki perjalanan yang sangat jauh, rute yang sangat jauh dan terjal. Dunia hanya halte, tempat kita berhenti sejenak. Tempat persinggahan, rest area yang sementara, bukan tempat tujuan yang utama. Kita selesai sampai di dunia, akan melanjutkan lagi rute yang berikutnya. Itulah dunia. Orang yang bertakwa, dunia ini sebagai ujian bagi dia. Apakah dunia yang
ada di hadapannya bisa membelokkan dia? Apakah dunia dan seluruh isinya bisa meracuni kehidupan dia? Apakah dunia dan segala isinya menyebabkan dia berpaling kepada Allah? Ini merupakan ujian orang yang bertakwa. Kalau ini bisa kita tembus, kita lalui, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Man jawazaha nala taqwa. Yang mampu menembus rintangan ini, dialah orang yang paling bertakwa. Orang yang memiliki kesempurnaan dalam takwa. Memilih beratnya amal soleh daripada kesenangan dunia. Orang yang bertakwa dia nggak butuh tidur, dia butuh tidur. Tetapi tidak seluruh waktu tidurnya dia gunakan untuk tidur. Sepertiga malam akhir dia bangun, bermunajat kepada Allah. Di saat yang lain sedang asik-asiknya tidur, hangat-hangatnya di dalam selimutnya. Tapi dia bisa menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya. Sepertiga malam akhir dia sujud. Doa di hadapan Allah, menangis terhadap dosa-dosa yang dilakukannya ketika di siang hari. Jadi menggunakan waktu istirahatnya untuk melaksanakan ibadah. Jadi orang yang bertakwa dan dia mendapatkan kemurnian takwanya, maka kenikmatan dunia dia blokir untuk mendapatkan kesenangan akhirat. Yang kedua, ikhtarul juhdi ala roha. Dia lebih memilih bersungguh-sungguh daripada bersantai-santai. Tentu dalam hal ibadah ya. Dalam hal mencari bekal akhirat. Dia kelihatan dari caranya bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam menuntut ilmu, dalam berbagai hal. Dalam berbagai hal yang sifatnya positif, dia selalu bersungguh-sungguh. Ketika dia sholat, dia bersungguh-sungguh sholatnya. Ketika dia berpuasa, dia bersungguh-sungguh puasanya. Ketika dia berinfak sedekah zakat, dia sungguh-sungguh infak zakat sedekahnya. Tidak main-main. Jadi seluruh aktivitas ibadahnya dilakukan dengan maksimal, dengan total, dengan bersungguh-sungguh. Bukan bersantai-santai. Kadang orang ada yang ibadah cuma santai dia. Sholat misalkan, santai-santai. Sudah tiba waktunya sholat, dia duduk-duduk. Ya. Dia ngobrol-ngobrol. Dia santai-santai main handphone, padahal sudah terdengar azan. Sholat mah dia sholat, cuma nggak sungguh-sungguh kelihatannya itu. Kalau dia sungguh-sungguh dengar azan, apapun aktivitasnya dia tinggalkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dia berpuasa, ada orang yang berpuasa tapi nggak sungguh-sungguh. Loh bagaimana nggak sungguh-sungguh? Ya dia berpuasa tapi tetap nggak bermaksiat. Matanya nggak dijaga, tangan nggak dijaga, kaki nggak dijaga, mulut nggak dijaga, dan seterusnya. Ini namanya orang berpuasa tapi nggak sungguh-sungguh. Orang yang berpuasa tapi nggak sungguh-sungguh, nggak serius. Jadi orang yang melaksanakan ibadahnya sungguh-sungguh, dia orang mendapatkan nala takwa, takwa yang sempurna. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu yang baik, jangan setengah-setengah. Kita ibadah, jangan setengah-setengah. Kita bermohon kepada Allah, jangan setengah-setengah. Kita bermunajat, jangan setengah-setengah. Kita berjihad, jangan setengah-setengah. Kita berderma, jangan setengah-setengah. Kita mengabdi kepada masyarakat, jangan setengah-setengah. Mengabdi kepada Allah pun, jangan setengah-setengah. Harus bersungguh-sungguh. Ada ungkapan manjada wajada, yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang dia raih, yang dia dapatkan
yang dia impikan, yang dia harapkan akan bisa dia raih. Mencari ilmu pun sama ya, harus bersungguh-sungguh. Mendengarkan ceramah, pengajian, harus bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita datang dari rumah ke masjid, niatnya ingin dengar pengajian, sampai di masjid kita malah ngobrol. Di masjid kita malah berbicara, bercanda, malah ngobrol dengan teman kita, berbicara. Ini nggak sungguh-sungguh. Bagaimana bisa kita mencari ilmu nggak sungguh-sungguh dapat ilmunya? Dengarkan baik-baik. Ya. Tangkap, syukur-syukur setiap datang ke pengajian, bawa buku, bawa pulpen, kita catat itu. Sehingga bisa kita pelajari di rumah. Namanya bersungguh-sungguh. Sholat kita kadang-kadang asal gugur kewajiban. Yang penting sholat. Ya. Kadang-kadang sholat zuhur 4 rakaat hanya 2 menit. Ini nggak sungguh-sungguh namanya. 4 rakaat 2 menit bagaimana? Apa yang dibaca? Kita baca sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kan 3 kali. Ketika ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Kalau cepat sekali yang kita baca apa? Ya memang itu hukumnya sunnah. Bacaan-bacaan sholat itu hukumnya sunnah. Memang betul. Tapi baginda Rasulullah mencontohkan ini loh bacanya. Ini loh yang harus dibaca. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang hanya sekali. Ikuti contoh Rasulullah. Bukan seenaknya kita sholat. Namanya nggak bersungguh-sungguh. Ya. Kita wudhu, kadang-kadang tangan masih sikunya masih kering. Ya. Kaki kadang-kadang masih ada yang kering. Kita nggak bersungguh-sungguh kita berwudhu. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan sungguh-sungguh hasilnya pun maksimal. Kita bekerja mencari nafkah. Pergi pagi pulang sore bersungguh-sungguh insya Allah hasilnya maksimal. Hasilnya berkah. Jangan main-main itu. Bekerja ya main-main nggak dapat hasil yang maksimal itu. Ikhtiyarul juhdi ala rahah. Lebih memilih bersungguh-sungguh daripada ia bersantai-santai. Ini rintangan pertama bagi orang yang bertakwa. Wa thalithuha, rintangan yang ketiga, ikhtarul dhulli alal izzi. Ia lebih memilih rendah hati daripada kesombongan. Orang yang bertakwa dia lebih memilih rendah hati ya, daripada sombong. Tawaduknya muncul daripada angkuhnya. Tawaduknya tumbuh daripada takaburnya. Bagaimana bisa orang yang bertakwa dia memiliki sifat takabur? Sifat angkuh, sifat sombong. Ini kan sifatnya iblis. Kontradiksi dong kalau ada orang yang bertakwa. Ibadahnya hebat, tapi dianya angkuh, sombong dengan sesama. Nggak nyambung. Orang yang bertakwa itu kelihatan tawaduknya muncul, rendah hatinya. Tidak angkuh, tidak sombong, tidak selalu menunjukkan kelebihannya di hadapan orang. Ini juga masalah. Ada orang yang selalu ingin menunjukkan bahwa dia hebat. Ingin menunjukkan ke orang-orang bahwa dia mampu, dia punya ilmu. Dia ingin selalu nomor 1. Pendapatnya ingin dihargai. Ya, idenya ingin selalu dipakai orang. Namanya orang sombong. Orang angkuh. Orang yang bertakwa harus dihilangkan sifat angkuh sombongnya, tawaduknya yang muncul, rendah hatinya yang hadir, ya, tidak selalu menunjukkan kelebihan dirinya. Walaupun dia pintar berilmu, tapi dia tetap rendah hati, tidak merasa dia paling pintar. Walaupun dia mungkin di kalangan pergaulannya dia paling tinggi pendidikannya, ya. Paling hebat jabatannya, paling tinggi pangkatnya, tapi tetap rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Ini rintangan orang yang bertakwa. Kalau sudah dia menghadirkan kesombongan, menghadirkan keangkuhan, ketakaburan, ya akan kehilangan kemurnian ketakwaannya. Jangan sampai ibadah yang dilakukan
menyebabkan dia merasa bahwa ibadahnya sudah mantap daripada orang lain. Ini juga jebakan setan ini. Kadang-kadang orang yang merasa satu kampung ini mungkin cuma saya ya yang ibadahnya paling mantap. Cuma saya yang tiap hari bolak-balik ke masjid berjamaah, yang lain mah standar, ibadahnya biasa. Hati-hati. Tatkala kita merasa bahwa ibadah kita paling sempurna, paling mantap, kita sudah dihinggapi penyakit takabur. Yang ketiga ya. Kemudian warabi'uha yang keempat, ikhtiarus syukuti alal fudhuli. Dia lebih memilih diam daripada terlalu banyak bicara. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Air yang diam jangan disangka dangkal. Sebaliknya air yang beriak biasanya dangkal. Orang yang diam, gak banyak bicara, gak banyak tingkah, gak banyak berkata. Jangan dikira dia bodoh. Kadang-kadang ada orang yang terlalu hati-hati mengeluarkan kata-kata. Sampai dia pun lebih banyak diamnya daripada bicara. Ini lebih baik. Semakin banyak bicara akan semakin berpotensi berkata yang menyakitkan orang. Berpotensi berkata salah. Ada kalanya kita harus bicara. Ada kalanya kita harus diam. Ya. Kapan kita harus mengungkapkan kata-kata? Kapan kita harus diam? Itu kita harus memanage. Jangan sampai orang nggak berkata apa-apa, nggak nanya, kita ngomong saja, kita nyerocos saja. Ini juga tidak baik. Akan menurunkan wibawa. Orang yang banyak bicara jangan dikira dia akan berwibawa. Justru semakin dia mengobrol kata-katanya, rendah hati, kurang rendah hati, maka harga dirinya pun akan rendah. Ketika kita berdakwah ya, kita memang dibutuhkan ya. Kepandaian, piawai dalam bicara untuk berdakwah, menyampaikan ilmu ini penting. Jadi ilmu bicara ini dibutuhkan untuk seorang mubalik ketika menyampaikan ilmunya. Tapi ada waktunya di mana dia harus diam ya. Ketika ada orang lain bicara, berpendapat ya kita diam. Jangan ada orang lain berkata, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, kita pangkas, kita pangkas, kita pangkas. Alangkah sombongnya kita. Rasulullah termasuk orang yang pendiam. Tapi beliau ya seorang pendakwah, seorang nabi dan rasul. Tapi nabi tidak selalu vokal kok. Nabi ada kalanya beliau pendiam. Tidak selalu menguasai pembicaraan orang. Ada kalanya Rasulullah menyampaikan taklim kepada para sahabat. Tapi ada kalanya baginda Nabi mendengarkan ide-ide dari para sahabat. Gagasan dari para sahabat. Masukan-masukan dari para sahabat. Nabi dengar itu. Nabi hargai. Nabi apresiasi. Gak kemudian mentang-mentang Nabi itu seorang Rasul. Semua ide dari saya tidak. Semua gagasan dari saya tidak. Baginda Nabi menghargai pendapat para sahabat. Menghargai ide-ide para sahabat. Walaupun Nabi seorang Nabi, ilmunya tidak ada yang menandingi. Ya, tetapi beliau tetap musyawarah, beliau laksanakan, beliau mendengarkan tuh asumsi-asumsi, ide-ide, gagasan dari para sahabat. Jadi ada waktunya kita harus diam, ada waktunya kita harus bicara. Saat kita menghadapi satu kebenaran, kita jangan diam, harus bicara. Ya. Kalau kita dalam kondisi, dalam posisi yang benar, kita disalahkan, jangan diam, harus bicara itu. Tapi tatkala kita berada di pihak yang salah, yang kita harus diam. Jangan kita sudah salah, nerocos saja membela diri. Kacau, ini yang terjadi. Sudah dia salah, terbukti kesalahannya, dia masih ngeles, membela diri. Ini yang terbalik, harusnya dia diam. Dia merasa bersalah, harusnya dia diam.
Nah, ketika kita benar disalahkan, ya kita harus bangkit, harus bicara, jangan diam. Kemudian wahomisuha yang kelima, ikhtiyarul mauti alal hayati. Dia lebih memilih menghadapi persiapan kematian daripada menghadapi kehidupan. Ini orang yang bertakwa. Dia lebih mementingkan kepentingan untuk persiapan kematian daripada dia menghadapi kehidupan. Dia lebih berhati-hati ketika bertindak, bicara, beraktivitas. Kenapa? Dia sadar bahwa pasti akan dihalangi dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun orangnya pasti akan menghadapi kematian. Maka jangan sampai kemudian perbuatannya, tingkah lakunya, tindak tanduknya di masyarakat menyebabkan dia terhalangi untuk mendapatkan husnul khatimah. Dari ibadah yang dia lakukan, dia berharap bahwa sholat yang dia kerjakan, puasa yang dia kerjakan, akhlak yang luhur yang dia tampilkan, berharap itu akan menghasilkan, akan menghadirkan, akan mendapatkan husnul khatimah saat dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini impian semua kita. Impian semua kita. Kita ingin semuanya meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Akhir kehidupan yang baik. Kita ingin ketika sedang beribadah, disitulah kita menghadap Allah. Ketika kita sedang sholat, kita ingin disitulah akhir hidup kita. Ketika kita sedang berpuasa, berjihad, bersedekah, umroh, haji, membaca Al-Quran, kita ingin itulah akhir kehidupan kita. Husnul khatimah. Sehingga insya Allah orang yang meninggalnya husnul khatimah dalam kondisi yang mulia, kondisi yang terhormat, kondisi yang baik, dia mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.